Anda kembali bersama kami di Newsroom dan kita masih membahas mengenai menanti terobosan Mendikbud. Ya, tadi kita sempat terhenti mengenai tembok besar di dunia pendidikan Indonesia gitu. Nah, ini kalau misalnya dari Bu Esti sendiri sebagai mantan anggota Komisi 10 DPR gitu ya, atau anggota Komisi 10 DPR. Semoga tetap anggota Komisi 10 juga. Oke, baik. Nah, ini bagaimana Anda melihat ya kita tahu masalah pendidikan di Indonesia ini masih besar sekali PR-nya. Ini bagaimana Anda melihat terobosan yang nanti akan dikeluarkan atau dibuat oleh Nadiem Makarim? Iya, saya kira ada 3 hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden. Yang pertama, Nadiem Makarim ini mempunyai kemampuan manajerial yang luar biasa dengan mengerange begitu banyak dengan aplikasi Gojeknya itu berapa tenaga kerja yang ada di situ. Yang kedua, dia mempunyai kemampuan teknologi yang sangat memadai, sangat tinggi bahkan. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai tekad untuk bisa menghadirkan atau menghasilkan sumber daya manusia yang handal, yang berkompeten. Nah, tinggal kemudian bagaimana terobosan Bapak atau Mas Nadiem Makarim karena masih sangat muda ini harus kita bisa melihat secara konkret. Kalau tadi disampaikan mungkin sekarang saat ini kita belum ada blueprint pendidikan, maka seyogianya keberadaan Pak Nadiem Makarim pertama ini segera bentuk tim dengan menghadirkan seluruh stakeholder yang memang concern betul terhadap pendidikan, para ahlinya untuk membuat blueprint pendidikan. Sehingga akan nampak ketika kemudian kita sudah mempunyai blueprint pendidikan, dan ini adalah rekomendasi Komisi 10 sejak tahun pertama kami menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Maka ketika ada blueprint pendidikan, kita sudah akan bisa melihat arah ke depan pendidikan kita ini akan menghasilkan seperti apa. Lalu apa yang harus dipersiapkan? Lalu bagaimana sistemnya? Bagaimana program dan kegiatan yang harus dicanangkan untuk mencapai atau untuk melaksanakan apa yang sudah dituangkan di blueprint? Tidak ada kemudian ini adalah pengambilan resiko. Saya agak deg-degan Pak Indra Karismaji kalau kita bicara tadi disampaikan bahwa ini soal resiko, diambil resiko yang tinggi. Nah, ini menjadi persoalan karena ini ada dunia pendidikan yang kita mengharapkan hasil didikan kita adalah anak-anak bangsa menjadi pemilik republik ke depan dan juga akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Maka saya kira kita semua sepakat, Pak Indra juga tadi sudah menyampaikan sepakat mendorong supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesegera mungkin membuat blueprint pendidikan. Karena kalau kita bicara soal digitalisasi, kita bicara soal teknologi, sekarang juga belum semua wilayah bisa terkonek dengan itu. Bahkan untuk ujian yang berbasis komputer saja, tidak semua wilayah bisa. Karena ada titik-titik yang blank spot. Belum ada. Apalagi kemarin juga diterapkan sistem zonasi. Masih ada wilayah-wilayah yang juga tidak terkena. Ini juga problem. Maka kita optimis dengan lompatan besar yang akan dilakukan, tetapi jangan lupakan akar permasalahan yang memang harus kita selesaikan secepatnya. Dan itu harus ada panduan untuk menyelesaikan. Panduannya apa? Blueprint pendidikan. Saya kira itu. Kira-kira kalau dalam 5 tahun ke depan ini memungkinkan tidak Ibu Esti untuk membuat blueprint ini? Kalau saya cukupkah? Sangat cukup. Meskipun dulu, mohon maaf nih Pak Menteri, Pak Muhadjir, yang Pak Menteri yang lama, saya waktu menyampaikan lalu dikatakan bahwa ya kalau Dewan punya tim untuk membuat blueprint pendidikan kami persilahkan. Lah, bagaimana? Yang punya eksekusi untuk melaksanakan program itu kan di eksekutif. Maka kami meminta bagaimana apa yang sudah direkomendasikan untuk membuat blueprint pendidikan harus segera dibuat. Jangka waktu saya tidak tahu, mungkin memang lama, tetapi setidaknya awalan untuk membuat blueprint pendidikan ini dalam jangka 1-2 tahun ini ada awalan sudah mengarah jelas kemana dunia pendidikan dibawa, apa yang harus kemudian dipersiapkan, bagaimana tenaga pengajarnya, dengan tidak meninggalkan komitmen kita bahwa kesejahteraan guru perlu ditingkatkan, tetapi dengan mempertimbangkan juga bagaimana meningkatkan kompetensi guru untuk menghasilkan anak didik yang berkompeten, tetapi juga berkarakter Indonesia. Yang berkarakter Indonesia berarti itu bicara soal Pancasila. Oke, baik. Nah, berikutnya kita bicara soal visi. Ini kan visi dari arahan Presiden adalah link and match. Ini terkait dengan dunia pendidikan yang nantinya dengan dunia ketenagakerjaan dan juga bisnis. Menurut Pak Indra sendiri sebagai pengamat pendidikan, sudah tepatkah visi ini untuk diberikan ke Nadiem? Saya mungkin mau nambahkan sedikit dulu apa yang disampaikan Bu Esti tadi tentang pentingnya blueprint. Jadi ini
kasus nyata yang terjadi. Yang tadi Bu Esti sudah sedikit mengangkat tentang ujian nasional berbasis komputer. Faktanya sampai hari ini belum semua sekolah itu bisa melakukan ujian nasional berbasis komputer. Bukan hanya urusan jaringan, tapi juga urusan alat. Tapi lucunya tahun 2019 Kemendikbud itu memberikan 1,7 juta tablet yang tidak bisa dipakai untuk ujian nasional berbasis komputer. Kan begitu. Nah, ini kan satu hal yang ini kelihatan kalau tidak punya blueprint kan gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita yang cuma punya 300-an sekolah, cuma 480.000 siswa, 3.000 guru untuk membuat blueprint IT. Jadi IT pendidikan, bukan blueprint pendidikan ya, blueprint IT di dalam pendidikan, mereka itu membuat dari tahun 97, sekarang sudah masuk fase keempat, gitu. Jadi betul-betul langkahnya itu jelas. Ini cuman negara yang secuil. Ini kita 17.000 pulau, 200.000 sekolah, 50 juta siswa, nggak punya planning, kan begitu. Nah, itu akhirnya yang bocor terus kan gitu anggarannya. Ya memang, cuman setiap kali kita bertanya pertanggungjawaban Kemdikbud, yang selalu muncul adalah, oh kami hanya mengelola 30 sekian triliun, sisanya itu bukan ranah kami, bukan apa, ini sudah. Memang tidak salah jawabannya, tapi kan tidak menyelesaikan masalah kan gitu. Kita butuh bagaimana sistem yang untuk anak-anak kita bisa cerdas, anak-anak kita bisa unggul, kita bersaing. Nah, visi Pak Jokowi sendiri kan memang membuat SDM yang unggul, karena kita untuk masalah SDA kita nggak kurang-kurang, tapi masalah SDM gitu, bukti aja dari zaman VOC kita dibilang kalahnya karena kita dipakai sistem divide et impera. 2019 masih bisa dipakai divide et impera. Kan berarti kan kita belum cerdas kan begitu. Kan sesimpel itu aja cara ininya. Nah, saya yakin dengan Mas Menteri ini dipilih, beliau bisa merubah pola, termasuk yang tadi Ibu sampaikan tentang Pancasila. Akan dibuat Pancasila yang Pancasila zaman now, bukan yang zaman saya dulu penataran P4 yang tidak menghasilkan Pancasilais. Gitu. Saya sudah bermimpi, wah ini Mas Menteri akan bikin Pancasila yang modelnya Mobile Legend, modelnya PUBG kan gitu. Jadi anak main game, tapi dia belajar Pancasila kan begitu. Jadi memang disesuaikan dengan zaman dan tren yang ada saat ini ya. Iya, dan nggak ada salahnya kan gitu. Malah yang penting kan justru jiwa Pancasilanya yang muncul, bukan masalah caranya kan. Tujuannya tetap didapat seperti itu ya. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Apa rencana saya, apa yang akan saya lakukan sekarang untuk interview.